wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah yang dirahmati Allah, dengan kudrah dan iradah Allah, kita dapat hadir kembali di Balai Miftahul Jannah, Posko MPTTI Aceh Tenggara atau Balai MPTTI Aceh Tenggara yang bernama Miftahul Jannah. Arti Miftahul Jannah itu apa, ibu-ibu? Apa artinya senyuman, Bu? Guru. Apa yang kita muliakan serta Inya dan Umi, yang kita muliakan Abuya beserta Inya dan Umi, abu-abu muda keluarga beliau sekalian, mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada guru-guru kita, Tengku Khairul Aman, Imam Masjid Silaturahmi, Tengku Haqqan serta rombongan, dan kepada tengku-tengku guru-guru yang lain, dan ada rekan kami Tengku Faizal Farhan dari Lawijau, dan kepada Gubernur MPTTI dan Gubernur Kecamatan Babu Salam, Kecamatan Tanohalas, dan wali-wali Nanggro, Kecamatan Bambel. Ada wali Nanggro Kecamatan Bambel di sini. Diri. Dan kepada orang-orang tua kami, ibu-ibu kami, dan jemaah sekalian, dan juga pengembira dan pencinta tauhid tasawuf. Mudah-mudahan kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang telah hadir dari berbagai daerah yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang jelas kita sudah bertemu dari tidak kenal menjadi kenal. Setelah kenal kita sudah dapat sedikit demi sedikit saling berkasih sayang. Itulah ajaran tauhid tasawuf, merupakan untuk menjalin hubungan antar kita supaya kita dapat berkasih sayang. Karena di mana saja kita berada, kita akan diberikan kehinaan oleh Allah, terkecuali kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama hamba Allah. Jadi ajaran Abuya ini, tauhid tasawuf ini sudah membuktikan bahwa orang mana saja kita, suku apa saja kita, dari mana saja kita semua sudah dapat saling berbagi kasih sayang. Kenapa kita bisa berkumpul ke sini? Tidak lain karena adanya rasa kasih sayang. Sebagaimana makalah Abuya
yaitu silaturahmi. Silaturahmi itu merupakan ajaran pokok dari agama Islam. Ajaran pokok dalam agama Islam itu adalah silaturahmi. Sebagaimana firman Allah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan takut olehmu akan Allah yang kamu meminta dengannya dalam segala hajatmu, dan juga peliharalah rahim, yaitu kasih sayang dan membuat hubungan baik antar sesama. Jadi itu anjuran Allah kepada kita, hubungan berkasih sayang. Jadi dengan hubungan kasih sayang ini, maka akan membuahkan di daerah kita hidup damai, rukun, dan sejahtera. Semua kita tidak ada yang tidak menginginkan kedamaian. Betul ibu-ibu? Tidak ada yang tidak menginginkan kesejahteraan, aman, baik di daerah, di desa, di kota maupun di mana-mana. Tetapi ini baru akan terjadi, baru akan dapat kita capai apabila antara kita sudah dapat menjalin hubungan hidup berkasih sayang. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan irham khalqallah yarhamkallah. Sayangilah makhluk Allah dan Allah akan menyayangimu. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya makhluk Allah yang ada di langit akan sayang kepadamu. Malaikat sayang kepada kita. Bagaimana bentuk sayang mereka? Mereka memohon pada Allah agar dosa-dosa kita yang ada di sini diampuni oleh Allah, agar Allah menurunkan rahmat kepada kita. Jadi kalau sudah malaikat meminta kepada Allah, tentu saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapat hubungan baik ini, maka modalnya adalah kita harus dapat berakhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Jadi kalau akhlak kita tidak mulia, lalu bagaimana kita akan mendapat hubungan baik antar sesama? Kan begitu. Ya, maka akhlak yang mulia. Dan juga tujuan Rasulullah SAW diutus, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inilah yang sangat diajarkan kepada kita semua oleh Abuya, supaya kita dapat berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang mulia adalah tawadhu. Nah, salah satu akhlak mulia adalah tawadhu. Jadi di dalam kitab Manazil Sa'irin yang diterjemahkan oleh Abuya, dijelaskan bahwa tawadhu ini adalah sebahagian daripada akhlak atau sifat yang terpuji. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Rahman, mereka berjalan di muka bumi dengan lemah lembut. Bila mana berbicara oleh orang yang bodoh, mereka mengatakan, iya, selamat. Ya, gara berisi cuma bodoh, gara gerantangnya cuma bodoh. Jadi, iya, betul, iya, selamat. Jadi, itulah orang-orang yang sudah bersifat tawadhu. Jika kita gara lagu ya, apalagi kami gitu. Nah, kami penamat gembeh ya kami merekam ya. Mak bodoh ke merekam, nenek bodoh. Nah, baik ke kami nama. Jadi itu berarti belum ada sifat
Tawadu. Kalau orang tawadu itu ketika orang bodoh yang berbicara, mereka mengatakan iya. Lagu moya. Lagu moya. Padahal dimasuki kona kue ya. Apa yang dikatakan oleh orang-orang itu tidak benar, tetapi mereka menjawab iya, selamat. Kue tuhu. Jadi membahas kita. Kemudian tawadhu itu adalah merasa rendah diri. Merasa rendah diri. Merendah diri karena apa? Karena terlihat hukum dan kekuasaan Allah dan tajalli Allah di dalam batinnya. Ada kita ini merendah diri, tapi sebabnya karena takut nggak dapat bahagianya. Itu merendah diri. Misalnya kita bertemu dengan pengusaha, jadi nggak punya di bahasa kita dapat merendahkan diri. Nah, di depan penguasa, rendah diri yang seperti itu bukan akhlakul karimah namanya. Tetapi kita merendahkan diri. Kenapa kita rendah diri? Karena terlihat hukum. Hukum apa? Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan kita ku pengulu, ada ke penguluin. Sekarang itu maaf. Di contoh, yang itu hutu deh pundul tepe. Mantan ya. Lu begini Mas Ambo. Ya. Runuk kita aja. Karena kaki tanda tangannya aduta. Bosa. Runuk kita aja. Bercerak ke lemut kita. Nah, jadi bukan itu yang dimaksud tawadhu. Tawadhu adalah merendah diri karena terlihat hukum. Apa hukum? Bahwa kalau kita tidak tawadhu, kita sombong, maka itu dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena terlihat kekuasaan Allah, bukan kekuasaan orang yang kita hadap. Kita melihat kekuasaan Allah, dengan terlihat hebatnya Allah, kita merasa kecut, kita merasa rendah karena terlihat begitu besar hebatnya Allah. Cuma hebat ni jemaah kita menyerunuk kita, itu tawaduknya tidak pas. Bukan itu maksud tawaduk. Biarab jemaah, biarab bupati, biarab camat kita, runuk kita waktu sembiang, kira ada runuk hati kita. Tidak ada yang rendah hati. Tapi kalau di depan orang kaya, di depan pejabat, di depan kayak labor, itu rendah. Bukan itu yang dimaksud rendah hati. Tapi yang dimaksud rendah hati ketika kita terlihat kekuasaan Allah, kita merasa kejut. Dengan terlihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kekuasaan Allah? Alam yang kita lihat ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinurun banjir, gempa, tsunami, sahan ibu-ibu. Gara terasa kuat kita begitu hebat Allah. Jika guncangnya kampung ini kuna. Kuna perasaan deh. Iya. Geh mutin ngeliungnya, geh badi topatnya, geh banjirnya, geh tsunami, geh longsornya, kuna ya. Sahan samut nane. Isi nemu kadang kita hari terlalang angin tahannya di hari banjir benda misalnya. Udah isi be. Wah lino nan bercak sendiri. Itu adalah kekuasaan Allah sehingga kita merasa takut dan rendah hati kita karena terlihat kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burma ukul ternyata punya hidup. Bunda kampung ini seperti kisah daerah negeri Samud. Baik balik deh, lagu muntel patal gue. Jadi itu dengan itu kita rendah hati. Itu baru tawadhu namanya. Nah, itu baru tawadhu.
Kemudian kita tawadu karena tajalli Allah di dalam batinnya. Kalau tadi kekuasaannya, ini kebesarannya. Tajalli, ada tajalli itu artinya nyata dalam batin kita, hebat Allah, kasih sayang Allah, sehingga kita kecut dan merasa hina, merasa rendah, merasa tidak ada kemampuan, tidak ada daya, itu baru dikatakan tawadu. Maka dengan sifat tawadu itu baru kita dapat bergaul atau menjalin hubungan silaturahmi bersama siapa saja orangnya, baik dia orang penjahat, baik dia orang penjudi, baik dia orang pemabuk, siapa saja, karena dia merasa melihat belum tentu dirinya yang lebih baik daripada orang tersebut. Di dalam satu riwayat diceritakan bahwa ada seorang guru mengatakan kepada muridnya, kamu kalau lulus ujian ini, kamu boleh pulang. Apa ujiannya, guru? Ujiannya, selama 3 hari ini, kamu cari orang yang paling hina darimu. Itu mudah nampaknya, kata si murid. Dicarilah orang yang paling hina dari dirinya. Dicari, lalu dia melihat ada orang pemabuk. Dia perhatikan, dia mabuk dan beli minuman keras ke warung itu. Ditanya kepada penghuni warung itu, orang itu bagaimana? Tiap hari membeli minuman keras di sini dan mabuk. Berarti dalam hatinya ini sudah dapat orang yang paling hina dari diri saya. Ketika dia ingin melapor pada gurunya bahwa orang yang paling hina sudah dia dapat, di tengah jalan dia berpikir, kenapa saya mengatakan dia paling hina? Padahal nanti kalau dia dapat petunjuk, lalu dia bertaubat, dosanya terampuni dan dia bersih dan suci. Sedangkan saya belum tentu, nanti bagaimana? Apakah saya tetap dalam petunjuk, atau nanti kadang sudah dibalikan hati saya oleh Allah, sehingga saya masih sehingga dia mengatakan berarti belum tentu dia orang yang paling hina. Dicari, dapatlah dia lihat seekor anjing yang kurapan. Asu ke kurahan kita sampai rumah di Jawa asu. Betul ibu. Nah, oke. Mereka kadang dum bergak nanti terpunya magi tengodan asu. Dum inai anjing di sisi kita, menurut kita kurapan lagi, sakit lagi. Lalu dimasukkan dalam goni, dibawa kepada gurunya untuk menampakkan bahwa inilah yang paling hina darinya di dunia ini. Di tengah jalan dia berpikir lagi, kenapa saya mengatakan anjing ini paling hina dari saya? Padahal anjing ini kalau mati, dia tidak ada hubungannya kaitannya di akhirat. Gerarang kayak nukar nangkir kubur, ya betul kan ibu? Gerarang kayak hisab pada masar. Gerarang dan matinya, sedangkan aku kena muridnya benasa kahe ikubur, datang nukar nangkir pada masar, dihisab bagaimana amalku. Maka dilepaslah anjing itu, lalu dia pulang kepada gurunya. Setelah pulang kepada gurunya, lalu gurunya mengatakan, sudah dapat? Sudah ya guru. Siapa? Sayalah yang paling hina. Siapa paling hina? Saya yang paling hina. Belum tentu orang lain yang lebih hina daripada kita, karena petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kepada orang kafir kita tidak boleh tawadu. Dan jika cuma kafir kita tawadu, itu bukan tempatnya. Tawadu itu kepada sesama Islam, walaupun dia ahli maksiat. Nah, kalau kepada kafir nggak boleh. Kalau kepada sesama Islam, karena kita saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi kita harus melihat bahwa yang hina itu kita, yang mulia itu orang lain. Kita harus dapat melihat
kekurangan kita, kita harus dapat melihat kelebihan orang lain. Kita harus dapat melihat hak orang pada kita, tidak melihat hak kita kepada orang lain. Maka akan terjalinlah hubungan baik antar sesama manusia. Ikara jema misalnya hak wadah rengonai kita hak pernah rayu merang kamu rumah gigi malah kota kasih kita harus bersifat tawadu ya, kita melihat hak orang ada pada kita, maka orang akan senang kepada kita, maka kita akan didatangi oleh orang itu, maka terjalinlah hubungan kasih sayang. Nah, sehingga barulah kita dapat tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, yang selalu berikan terbaik. Ya, maka balai ini, posko ini adalah tempat kita berlatih. Yang bicara dengan yang mendengar itu sama-sama sedang berlatih. Mereka agaknya aku ngetahan disakiti. Ikan kan ronsenkan hatiku nih. Aku sudah sakit nih. Rere, pecah, macam. Tetapi itu bukanlah salah orang lain, itu salah kita sendiri. Kita yang menyakiti hati kita sendiri. Kenapa kita yang menyakiti hati kita sendiri? Karena kita berpegang kepada makhluk, karena kita terlalu tersangkut kepada alam ini, maka hati kita akan sakit. Coba kita berpegang kepada Allah, maka hati kita tidak akan pernah sakit. Anak hati sakit hati kita karena kita berpegang kepada makhluk yang ada dalam hati kita, maka hati kita akan sakit. Nah, ya penyebabnya jadi bukan salah orang lain, tapi salah kita sendiri. Anak hati sakit hati kolan buhe, jere. Siapa yang buat hati kita sakit? Diri sendiri. Kita diri sendiri. Umat tak nyana, umat ini tak penuh mah, tapi kita sendiri. Karena hati kita terlalu banyak cahaya alam, cahaya makhluk, cahaya dunia yang berbunga-bunga di hati, sehingga itulah yang membuat hati kita sakit. Hati yang sakit karena hati itu ada tiga. Hati yang selamat, sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Kalau hati yang mati ini khatamallahu ala qulubi, jadi kita berlindung daripada Allah kepada Allah daripada demikian. Hati yang sakit inilah hati yang tersangkut kepada dunia dan berbunga-bunga dunia itu di dalam hati. Maka inilah posko ini, balai ini tujuannya untuk kita melatih diri supaya kita mengeluarkan makhluk, mengeluarkan cahaya alam ini, mengeluarkan cahaya dunia dari hati kita. Maka Oya Kati diajak kita beribadah, bersedekah. Tiap malam Jumat kita bersedekah. Dan Hana Kati diajak bersedekah. Kati keluar dunia dari hati. Hana Kati gerembra kita sedekah. Karena senta lekat ya duit. Lekangkan harta duit daripada hati kita. Maka balai ini adalah untuk melatih batin kita, hati kita supaya mengurangi cinta dunia. Salah satu caranya dengan bersedekah. Panitia kita ada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Pariwara. Tahu pariwara dulu? Pariwara nggak tahu? Iklan pariwara, karena kita masih belum selesai membangun. Dan membangun itu tidak akan pernah selesai. Nah, kita terus membangun tempat-tempat di mana tempat itu dapat kita pergunakan untuk beribadah, berubudiyah, melatih diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ilal aqwamit thariq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada panitia pembangunan